Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini memberikan kefahaman kepada kita yang maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala barokahnya, rezekinya, nikmatnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang masih galau dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang lagi susah, Allah luaskan baik rezekinya dan diangkat segala penyakitnya yang lagi sakit. Pada kali ini, mari kita terapi kembali hati kita agar bisa membenci dengan kemaksiatan. Ada kata-kata lari pada Allah. Ada apa sih? Lari pada Allah, senang maupun susah. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50, arti lari adalah melangkahkan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lari dilakukan oleh seseorang itu pasti ada sebuah penyebabnya. Minimal adalah ketakutan. Seperti takut dikejar musuh, hewan buas, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan seorang hamba diperintahkan untuk lari atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zariyah ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Yang artinya, maka segeralah kembali kepada Allah. Artinya taat. Sungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Di sini ada lafaz fafirru ilallah, kembali ke jalan Allah. Apa maksudnya? Kita diperintahkan untuk selalu di jalan Allah. Segala kemaksiatan, dosa yang kita lakukan hakikatnya kita itu berjalan menjauhi Allah, bahkan tidak memperhatikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Dalam kitab An-Nafahat Al-Makiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syahwi menjelaskan, ketika Allah menyeru pada hamba untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya yang mengharuskan mereka takut dan kembali kepadanya, bahkan Allah memerintahkan sesuatu yang menjadi tujuan dari seruan itu, yaitu lari mendekat kepada Allah. Maksudnya lari dari semua itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara batin dan lahir.
lari dari kebodohan menuju kepada keilmuan, lari dari kekufuran nikmat menuju kepada kesyukuran nikmat, lari dari kekufuran menuju kepada keimanan, lari dari kelalaian menuju kewaspadaan. Siapapun yang sanggup memenuhi semua hal tersebut, maka dia telah menyempurnakan agama secara keseluruhan. Semua yang ditakuti akan lenyap dari dirinya dan hanya akan memperoleh tujuan yang diinginkan, yaitu apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kembali kepada Allah sebab kembali pada selain Allah terdapat berbagai hal yang ia takuti dan tidak diinginkan. Tentunya. Sedangkan yang kembalinya kepada Allah ini akan mendapatkan beberapa hal yang disenanginya. Ketentraman, keamanan, dan keberuntungan pastinya. Karena orang ini akan merasa nyaman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Ansori Al-Qurtubi dalam karyanya Tafsir Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama tentang apa sih arti fafiru ilallah. Beliau menegaskan, waqala Abu Bakar al-Waraq, firru min ta'ati syaitan ila ta'ati rahman. Abu Bakar al-Waraq mengatakan, lari dari ketaatan syaitan kepada ketaatan Allah Maha Rahman. Wa qala Junaid, dan Imam Al-Junaid mengatakan, asy-syaitan da'a ilal batil. Syaitan itu mengajak kepada kebatilan. Fafiru ilallah, dan larilah, kembalilah kepada Allah. Yamna'ukum minhu, akan mencegah dari itu semua dari diri kalian. Wa qala Dzunnu al-Misri, dan berkata Dzunnun al-Misri, fafiru minal jahli ila ilm, maka larilah dari kebodohan kepada keilmuan. Wa minal kufri ila syukri, dan dari kekufuran kepada kesyukuran. Wa qala Umar ibnu Utsman, dan berkatalah Umar bin Utsman, firru min anfusikum ila rabbikum, larilah kalian semua dari jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, memang hati seorang mukmin dapat menjadi teguh dan kokoh untuk meninggalkan kemaksiatan dengan cara dia harus menetap di tempat pelarian yang benar. Kalau dia hijrahnya atau pindahnya kepada tempatnya tidak benar, maka bukan akan mendapatkan sebuah perubahan yang maksimal, tapi malah kebalikannya. Hatinya akan menjadi lebih buruk lagi, bahkan mungkin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fafiru ilallah, beralihlah menuju pada Allah, adalah harus menempuh beberapa cara yang agar kita bisa hijrah dari sesuatu yang kita cintai, padahal itu dimurkai Allah, atau kemaksiatan yang kita sering lakukan, kepada terjaga dirinya dari ketentuan-ketentuan itu. Bagaimana cara-caranya? Mari kita lihat kembali dan kita renungkan bareng-bareng. Yang pertama,
Banyak orang melakukan kemaksiatan, banyak orang melakukan dosa dan sebagainya itu dikarenakan dia tidak merenungi akibat buruk dari dosanya. Ini yang pertama. Dampak dari dosa yang dia lakukan, atau bahaya apakah, atau sisi negatif apakah yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan maksiat itu. Dan selalu berpikir tempat kembalinya orang-orang yang melaksanakan atau melakukan maksiat itu pasti menjijikkan. Atau tempat yang sangat menyakitkan, yaitu naru jahannam. Pasti akan berdampak buruk kepada semua yang melakukannya. Kadang perenungan inilah yang banyak sekali kaum muslimin dan muslimat sekarang itu kurang memaksimalkan diri. Apalagi para generasi-generasi kita yang saat ini masih dalam terbelenggu dengan medsos, terbelenggu dengan HP-nya dan sebagainya itu. Tapi coba ayo renungi, yuk merenungi kembali. Yang kedua, menjauh dari pelaku dosa. Menjauhi teman-teman kita yang suka melakukan dosa. Mudah untuk meninggalkan sholat. Mudah untuk bermaksiat dan bahkan menganggap remeh sesuatu yang harusnya wajib dilakukannya menjadi hal yang begitu saja. Dan hati-hati, kenapa? Perkataan-perkataan yang kita dengarkan dari dirinya itu kebanyakan otak-otak kita itu akan mencernanya. Makanya hati-hati. Kadang-kadang satu kalimat pun yang terucapkan akan kita olah di saat kita sendirian dan mengatakan, oh iya ya, kan masih ada waktu, oh iya ya, kan masih muda dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Maka cukup bersahabat, cukup bersaudara di dunia tanpa harus banyak duduk bareng kepada mereka. Kecuali kalau mereka datang dan kemudian mengucapkan taubat untuk minta nasihat, baru kita berduduk lama-lama dengan mereka. Yang ketiga, bersedang-sedanglah dalam makan atau minum atau bahkan berpakaian yang sederhana saja. Jauhi ke perut kita dari kenyang dan berlebih-lebihan. Karena para ulama menyebutkan bahwa orang yang tidak bisa menjaga diri dari kemaksiatan biasanya mereka itu biasa melakukan 4 hal atau tidak bisa menjaga 4 hal ini. Yang pertama, menjaga perut dari kekenyangan. Memang akibatnya dari kekenyangan itu adalah sifat malas, mager, malas gerak gitu. Sehingga bersandar dan bahkan akhirnya mengantuk dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang masih dalam keadaan kenyang ini kalau dia tidur, maka akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Bagi pankreasnya yang lagi memproses, bagi lambungnya yang lagi mencerna makanan-makanan dari dirinya, dari yang dimakan itu menjadi kurang maksimal. Penyakit yang datang akhirnya. Yang kedua yaitu menjaga mata dari memandang atau pandangan-pandangan dari kemaksiatan. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua di dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang baik amal ibadahnya. Maka ayo menjaga mata kita. Yang ketiga, biasanya orang yang biasa melakukan kemaksiatan ini tidak bisa menjaga lisannya dari berkata-kata kotor atau tidak bermanfaat. Yang sekarang banyak sekali kalimat-kalimat itu
baik itu mencaci, memaki, dan berakhiran dari kekesalannya itu pasti mencaci atau bahkan menghardik dengan kalimat misuh dan sebagainya kalau dalam bahasa Jawa itu ya. Yang seakan-akan itu menjadi sebuah ikon tersendiri dan tidak ada masalah. Ingat, semua yang kita ucapkan, semua yang keluar dari mulut kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa tidak diganti dengan Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, wa akbar. Ketika merasa kecewa, atau dengan rasa bersyukur, Alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ini semua. Karena yakin dengan apa yang dia kesalkan itu pasti ada manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjaganya, bukan menambahi dengan kata-kata yang jelek. Maka ayo jaga lisan dan bicara kita. Yang keempat, menjaga hati dari berpikir yang negatif. Inilah hati yang harus kita tata. Berawal dari pikiran, mata yang kita melihat dan kemudian dicerna oleh pikiran kita, otak kita. Maka untuk menjadi hati dan pikiran kita positif adalah selalu melihat, selalu membaca, selalu memperhatikan yang baik-baik. Selalu mentadaburi ayat-ayat Allah. Selalu merenungi hadis-hadis Rasulullah dan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Semoga kita bisa terjaga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kemudahan kita untuk meninggalkan itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita mati dalam husnul khatimah. Wa a'lam bishawab. Sahabat muslim, sahabat manusia suprarasional, silahkan dibagikan pesan ini kepada siapapun agar bisa menjadi amal jariah kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya walaupun yang menyampaikan sudah tiada atau meninggal dunia, dia akan mendapatkan dan memperoleh pahala jariah dari apa orang yang melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Barakallahu fikum. Jangan takut berhijrah. Jangan tunda-tunda lagi bertaubat. Jangan malas sholat berjamaah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan bersedekah. Jangan mengeluh. Bersabarlah. Jangan ragu bertawakal kepada Allah. Jangan lalai berzikir. Jangan lelah berpuasa sunnah. Jaga wudhu. Jaga selalu untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.